Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang audit produksi dan operasi. Kami yang beranggotakan Hoirun Al-Nikmah sebagai moderator, Novia Ayu Amelia Putri sebagai pemateri, Laili Maidatul Fitria sebagai pembahas diskusi, dan Lia Andraini sebagai notulen. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Alasan lain yang mendasari diperlakukannya audit produksi dan operasi. Yang pertama, proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelebihan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir, berjalannya tindakan korektif harus mendapatkan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, prinsip audit produksi dan operasi. Yang pertama, memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua, auditor secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian ketaatan perusahaan. Yang ketiga, auditor mengklarifikasi tidak sesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria standar dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Tujuan audit produksi dan operasi. Yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan? Apakah strategi produk dan operasi sudah menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya dan fasilitas? Apakah strategi rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan SWOT perusahaan? Apakah proses transformasi telah berjalan dengan efektif dan efisien? Apakah penempatan fasilitas operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan aturan? Selanjutnya adalah manfaat audit produksi dan operasi. Manfaat yang pertama, memberikan gambaran tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, memberi informasi tentang usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi. Dan yang keempat, menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikan demi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah tahap-tahap audit. Tahap-tahap audit ini dimulai dari adanya audit pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan review dan pengajuan terhadap pengendalian manajemen, lalu dilanjutkan dengan audit lanjutan terinci, dilanjutkan dengan pelaporan, dan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini dibagi menjadi 3, yaitu rencana produksi dan operasi, ada produktivitas dan nilai tambah, dan pengendalian produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi ini
Rencana produksi dan operasi dimulai dari kebutuhan pasar atas produk yang diprasyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia dan bahan baku, tingkat imbalan hasil investasi yang disyaratkan investor. Selanjutnya, produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Lean production. Metode ini didukung oleh kebijakan dan praktik produksi yang secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya. Adanya penghapusan persediaan, zero defect, meminimalkan kebutuhan tempat, kemitraan dengan pemasok, tanggung jawab pemasok, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, pengembangan angkatan kerja, menciptakan tantangan dalam bekerja. Pengendalian produksi dan operasi. Tujuan utama memaksimalkan tingkat pelayanan, meminimumkan investasi persediaan dan efisiensi produksi dan operasi. Pengendalian ini meliputi hal-hal berikut: pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, pengendalian transformasi, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.